Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Fadlur Rahman dari jurusan Pendidikan Jasmani kelas E dengan NPM 202191178, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan tugas mata kuliah yaitu didaktik metodik akuatik. Sebelum menuju ke tugas mata kuliah inti saya, di sini saya akan membacakan visi dan misi jurusan Pendidikan Jasmani. Visi jurusan Pendidikan Jasmani yaitu menjadi jurusan yang tangguh dalam menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidang pendidikan jasmani, berkarakter, berwawasan kebangsaan, dan berjiwa wirausaha di tingkat Jawa Barat tahun 2022. Misi pendidikan jasmani: 1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha dalam bidang pendidikan jasmani. Yang kedua, pengembangan kualitas dan kuantitas penelitian yang bermanfaat bagi kebutuhan pendidikan dan masyarakat. 3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian masyarakat yang memberikan manfaat dan nilai guna tinggi. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu apa itu olahraga renang. Di sini olahraga renang adalah suatu olahraga yang menyehatkan bagi tubuh. Tidak hanya menyehatkan, renang juga melatih pernapasan. Renang salah satu cabang olahraga yang menggunakan kecepatan tangan dan kaki di dalam permukaan air. Karena olahraga renang termasuk ke dalam olahraga akuatik. Nah, itu disebut juga olahraga akuatik. Nah, maka dari itu olahraga renang sendiri masuk dinamakan olahraga akuatik. Di sini olahraga renang dapat dilakukan dalam format kompetensi ataupun hiburan semata. Bahkan dalam riset yang dilakukan oleh MinLab Internasional, renang yang dilakukan dengan rutin dapat membuat pikiran menjadi lebih positif, meningkatkan energi, meningkatkan kualitas tidur yang baik. Nah, renang dapat melatih sistem pernapasan, memacu aliran darah ke jantung dan paru-paru, serta memperlancar pembuluh darah. Olahraga renang di sini pertama kali dikenalkan oleh Mate Webb pada tahun 1875. Mate Webb dia adalah seorang orang yang berhasil melewati Teluk Inggris dengan berenang selama 21 jam. Nah, di sini maka dari itu olahraga renang akhirnya menjadi salah satu cabang olahraga pada abad ke-19 di London, Inggris. Olahraga akuatik ini semakin dikenal di beberapa dunia. Bahkan renang resmi masuk ke dalam salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade yang diselenggarakan di Athena, Yunani. Nah, bukti arkeologis dan lainnya menunjukkan renang telah dipraktekkan sejak 2500 sebelum Masehi di Mesir dan setelah itu di peradaban Asyur, Yunani, dan Romawi. Perlombaan renang dimulai di Eropa pada tahun 1800 dan kebanyakan besar para atlet renang ini berenang menggunakan gaya dada. Secara internasional, renang kompetitif menjadi terkenal dengan dimasukkannya dalam Olimpiade modern dari awal pada tahun 1896. Nah, sebelum pembentukan organisasi renang yaitu FINA, Olimpiade mencakup beberapa acara yang tidak biasa. Nah, olahraga renang sendiri merupakan salah satu olahraga yang dilombakan pada Olimpiade Athena pada tahun 1896. Nah, olahraga renang ini pertama kali ditampilkan di ajang Olimpiade modern pada tahun 1896 Athena, Yunani. Nah, mungkin sekilas sejarah renang di dunia. Sekarang masuk sejarah renang masuk di peradaban Indonesia.
Nah, olahraga renang di Indonesia telah ada sejak tahun 1904. Namun pada kala itu hanya dikenal oleh orang-orang kulit putih yang atau mana bisa disebut bangsa Belanda. Yang mana bangsa Belanda itu masih bangsa penjajah di negara kita Indonesia ini. Nah, di Indonesia olahraga renang mulai berkembang pesat seiring lahirnya Perkumpulan Renang Bandung Sejembo atau Perserikatan Renang Bandung pada tahun 1917. Nah, organisasi ini memperkarasi terbentuknya organisasi serupa dalam tingkat yang lebih tinggi. Misalnya West Java Jambon pada tahun 1918 di Jawa Barat dan Os Java Jambon pada tahun 1927 di Jawa Timur. Olahraga renang sebelum masuk kemerdekaan negara Indonesia ini, kita hanya dilakukan oleh orang kulit putih dengan teknik canggih bahwa Indonesia adalah negara satu-satunya bangsa sungai atau danau tanpa teknik yang tepat. Namun perkembangan renang pada zaman masyarakat Jepang berpeluang lebih besar untuk menjajah. Kemudian di tingkat nasional, Purwo Sidoarjo mendirikan organisasi PRSI, yaitu Persatuan Renang Seluruh Indonesia pada 21 Maret 1951 dengan tujuan menaungi organisasi-organisasi di bawahnya. PRSI beberapa dalam pembinaan dan pelatihan untuk para atlet baik tingkat regional maupun nasional. Nah, organisasi PRSI itu tidak hanya dalam menyediakan pelatihan bagi para atlet, juga menyediakan pelatihan bagi para wasit dan juri untuk meningkatkan kualitas dalam sebuah kompetisi. Pada dasarnya, di sini dalam cabang olahraga renang memiliki beberapa gaya. Yang pertama yang kita kenal ada gaya renang terdiri dari 4 macam, yaitu ada gaya dada, gaya punggung, gaya bebas, gaya kuku-kuku. Dan juga yang terbaru sini yang saya pelajari di mata kuliah sekarang ada gaya dolphin. Di sini ada beberapa manfaat dari olahraga berenang. Selain dari beberapa dari atas yang tadi saya bacakan, sudah ada manfaat dari olahraga renang. Di sini saya akan menjelaskan kembali beberapa manfaat olahraga renang untuk kesehatan tubuh, apalagi secara rutin dan teratur. Kita sebutkan satu persatunya. Di sini yang pertama, olahraga renang bisa meningkatkan kekuatan otot dan tulang. Dengan olahraga renang ini yang rutin dan teratur, otot dan tulang akan semakin menjadi kuat karena seluruh otot bergerak dan akan terbentuk sempurna. Nah, itu jika kita melaksanakan atau melakukan olahraga renang secara rutin dan teratur akan meningkatkan kekuatan otot dan tulang. Ada juga yang kedua, olahraga renang ini menyehatkan jantung dan paru-paru. Dari setiap gerakan berenang dapat membuat aliran darah lebih lancar dengan sendirinya. Apalagi pernapasan kita akan terlatih menjadi kuat dan panjang napas. Dan jika dilakukan olahraga renang secara rutin dan teratur ini, pernapasan kita akan menjadi lebih sehat dan lancar. Menurut studi di Indian Journal of Physiology and Pharmacology, menemukan bahwa berenang memiliki jumlah udara yang masuk dan keluar. Jadi paru-paru lebih baik saat pernapasan rileks dibandingkan pelari. Nah, di sini menurut tadi dijelaskan sudah jelas menurut studi di Indian Journal of Physiology and Pharmacology bahwa renang ini lebih baik saat pernapasan rileks dibandingkan para pelari. Nah, itu manfaat dari olahraga renang. Yang kedua. Selanjutnya, olahraga renang yaitu sebagian latihan kardio, yang mana olahraga renang diharuskan terus bergerak
Kalau kita terus berdiam akan tenggelam. Nah, dari banyak bergerak ini, gerak yang terus-menerus ini merupakan olahraga kardio. Selanjutnya, olahraga renang juga bisa menurunkan berat badan dengan sehat. Dengan mana kita melakukan olahraga renang ini secara rutin dan teratur. Jika kita melaksanakan renang selama setengah jam, setidaknya 200 sampai 300 kalori dalam tubuh kita bisa terbakar dan dibantu juga dengan gaya hidup yang sehat lainnya. Selanjutnya, olahraga berenang ini bisa meningkatkan tinggi badan kita, apalagi di masa-masa kita yang sedang masa pertumbuhan, masa SMA apalagi ya. Nah, dengan olahraga berenang ini bisa cepat meningkatkan tinggi badan kita. Nah, selanjutnya olahraga renang bisa menyingkirkan stres dan depresi. Yang mana olahraga renang ini bisa kita merepres apa yang ada di pikiran-pikiran kita, apa yang asalnya mumet, banyak pikiran. Dengan olahraga renang bisa mengurangi atau menyingkirkan rasa stres dan depresi kita. Nah, itu salah satunya. Selanjutnya, olahraga renang juga meningkatkan keseimbangan karena kedua tangan ini bergerak dan mengembangkan otot-otot perut di bagian punggung bawah. Juga berenang membantu meregangkan serat otot dan ligamen. Dengan berenang dengan rutin secara teratur akan memiliki keseimbangan yang lebih stabil. Juga olahraga berenang bisa menurunkan risiko diabetes. Orang yang memiliki risiko diabetes dengan olahraga berenang secara latihan rutin dan teratur bisa dapat berkurang dengan latihan rutin dan teratur renangnya. Dari itu, olahraga renang bisa mampu membakar kalori seperti tadi yang dijelaskan, juga bisa membakar lemak dan gula. Nah, orang yang memiliki kalori, lemak, dan gula yang tinggi dengan latihan berenang 3 kali seminggu, masing-masingnya berdurasi 30 menit, kalori yang terbakar bisa mencapai 900 kalori. Nah, sungguh luar biasa ya, teman-teman. Selanjutnya di sini olahraga renang juga bisa menjadi awet muda karena bisa tetap bugar. Nah, ada sebuah penelitian dari Indiana University mengungkapkan bahwa renang dapat membuat tubuh kita tetap bugar meski sudah menginjak usia senja atau membuat usia lebih panjang. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.